Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Afifah Syafira Damayanti. Dan di kesempatan kali ini aku akan ngejelasin ke kalian semua tentang reaksi penyangga. Nah, mungkin kita saat ini masih gak familiar sama yang namanya reaksi penyangga. Jadi, apa sih reaksi penyangga itu? Di materi sebelumnya kita udah paham nih tentang konsep asam dan basa. Coba kalian bayangin, gimana jadinya kalau tubuh manusia yang dimasukin zat yang mengandung asam atau basa? Pastinya tubuh manusia pH-nya bisa tiba-tiba naik ataupun tiba-tiba turun drastis. Yang kalau kita biarkan akan sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu, tubuh manusia perlu banget yang namanya larutan penyangga atau butler, sehingga memungkinkan tubuh manusia bisa menjalankan fungsinya serta tidak membahayakan kesehatan. Jadi, apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga atau larutan butler adalah larutan yang memiliki prinsip konsistensi atau mempertahankan pH suatu larutan terhadap pengaruh pengeceran dan penambahan sedikit asam atau basa. Penambahan sedikit larutan yang bersifat asam atau basa sebenarnya dapat mempengaruhi perubahan pH. Hanya saja perubahan tersebut sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, setelah tahu pengertian dari larutan penyangga, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih jenis dan komponen dari larutan penyangga? Jadi, jenis dari larutan penyangga itu ada dua, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang larutan penyangga asam. Pengertian dari larutan penyangga asam adalah larutan yang mampu mempertahankan larutan pada pH di bawah 7. Seperti apa definisi dari asam itu sendiri yang memiliki pH di bawah 7? Gimana sih pembentukan dari larutan penyangga asam? Dapat dilakukan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk cara langsung yaitu dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya, atau basa konjugasi asam lemah. Contohnya adalah CH3COOH dan CH3COONA. Untuk yang tidak langsung, ada dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah. Selanjutnya, larutan penjaga basa. Definisinya itu sendiri adalah larutan yang mampu mempertahankan larutan pada pH di atas 7. Seperti definisi dari basa yang memiliki pH di atas 7. Gimana sih cara pembuatan dari larutan penjaga basa? Pada dasarnya adalah konsep yang sama, ada yang langsung dan tidak langsung. Cara yang langsung, yang pertama adalah mencampurkan basa lemah dengan garamnya, yaitu asam konjugasi basa lemah. Contohnya adalah NH3 dan NH4Cl. Cara yang tidak langsung adalah dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat, sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari basa lemah. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang prinsip kerja dari larutan penyangga. Larutan penyangga punya 3 prinsip kerja. Yang pertama, dengan menambahkan senyawa asam. Yang kedua, dengan menambahkan senyawa basa. Dan yang terakhir dengan pengeceran. Pertama-tama aku bakal ngejelasin dengan larutan penyangga asam dan basa yang memiliki cara kerja ditambahkan dengan senyawa asam. Nah, ketika ditambahkan senyawa asam, ion H+ dari asam tersebut akan menambahkan konsentrasi H+ pada asam atau mengikat ion OH- pada basa, sehingga menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri untuk asam dan bergeser ke kanan untuk basa, sehingga untuk asam, reaksi mengarah pada pembentukan. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi. Sementara untuk basa, konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan sehingga berkurangnya komponen basa, bukan ion OH-. Asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa dan akan membentuk ion baru. Yang kedua, ketika ditambahkan basa,
Kalau kita menambahkan suatu basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ ataupun OH- dan membentuk air, sehingga menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan untuk basa karena berkurangnya komponen asam, dan ke kiri untuk basa dan konsentrasi ion OH- atau H+ ataupun OH- tetap dipertahankan. Dengan kata lain, pada asam, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam lemah dan membentuk ion dan air. Sementara untuk basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam sehingga membentuk basa dan air. Yang terakhir adalah pengeceran. Pengeceran adalah penambahan air sehingga derajat ionisasi basa lemah ataupun asam lemah akan bertambah besar. Yang berarti jumlah H+ ataupun OH- dari ionisasi bertambah. Akan tetapi karena volume larutan yang juga bertambah, pengaruh penambahan konsentrasi H+ ataupun OH- menjadi tidak berarti. Dengan demikian, nilai pH larutan tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah contoh apabila sebuah senyawa ditambahkan dengan asam dan juga basa. Di awal aku bilang kalau tubuh kita ini juga bisa loh kemasukan zat asam atau basa. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang bagaimana respon tubuh kita terhadap hal tersebut. Sekarang aku hanya akan fokus di satu organ, yaitu di organ mulut. Seperti yang kita tahu di materi sistem pencernaan di kelas sebelumnya, kita tahu kalau di mulut itu terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Nah, ternyata air liur ini adalah salah satu larutan penyangga di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menjaga pH mulut. Sebenarnya berapa sih pH mulut itu? Nah, pH mulut itu di sekitar 6,8. Nah, fungsi dari larutan penyangga ini adalah untuk menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Di dalam sel terjadi dua reaksi, yaitu ekstrasel dan juga intrasel. Yang pertama kita akan bahas tentang ekstrasel, yaitu reaksi yang terjadi di luar sel, yang melibatkan HCO3- sebagai basa konjugasi dan H2CO3 sebagai asam lemah. Seperti yang aku udah jelasin di prinsip kerja dari larutan penyangga, ketika terjadi penurunan pH, maka ion H+ dari penambahan asam akan meningkatkan ion OH- sehingga pada keseimbangan baru tidak terjadi perubahan konsentrasi ion OH- sehingga pH dapat dipertahankan. Dan ketika pH mengalami peningkatan, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ dan membentuk air, sehingga pada keseimbangan baru tidak terjadi perubahan konsentrasi ion H+ sehingga pH dapat dipertahankan. Nah, untuk proses pada intrasel, prosesnya sama saja dengan cara kerja tersebut, tetapi yang hanya membedakan adalah komponennya, yaitu HPO42- sebagai basa konjugasi dan H2PO4- sebagai asam lemah. Kenapa sih kita harus ngejaga agar pH mulut kita itu stabil atau di pH yang seimbang? Karena pH itu mempengaruhi atau memiliki peran penting dalam tubuh kita. Di mulut itu sendiri, peran dari pH yang seimbang akan membantu aktivitas enzim pencernaan, yaitu amilase, agar dapat berfungsi optimal karena memiliki pH yang netral. Kedua, untuk kesehatan gigi, keseimbangan asam basa akan membantu mencegah proses erosi gigi karena asam dari makanan atau aktivitas bakteri. Yang ketiga, kenyamanan mulut. Lingkungan mulut yang terlalu asam ataupun terlalu basah bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti sensasi terbakar ataupun adanya rasa pahit di mulut kita. Yang terakhir, pencernaan akan lebih efisien karena
Proses awal pencernaan karbohidrat ada di dalam mulut, dan ketika pH itu netral, enzim itu bekerja dengan baik, maka akan membantu pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, dan akan mempermudah proses pencernaan pada organ selanjutnya. Jadi, aku udah selesai nih maparin materi aku tentang larutan penyangga. Aku harap informasi yang aku berikan bisa membantu menambah pengetahuan kalian dan memberikan jawaban atas rasa penasaran kalian. Jangan lupa untuk tetap meliterasi semua hal yang masih kalian belum tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.